Tung Desem Waringin, pelatih sukses nomor 1 di Indonesia versi majalah marketing. Pembicara terbaik di Indonesia versi majalah marketing. The most powerful people and ideas in business in Indonesia versi majalah SWA. Financial Revolution Series. Bagaimana membuat uang mengejar Anda? Sebelum saya membahas bagaimana caranya uang mengejar kita, sekarang saya mau tanya dulu, enak mana di dalam hidup ini kita mengejar-ngejar uang atau kita biarkan uang mengejar kita? Pasti jawabannya sederhana sekali. Lebih enak uang mengejar kita. Seperti peribahasa Cina, dikatakan bahwa uang itu kakinya 4, sedangkan manusia kakinya 2. Apabila yang kakinya 2 harus mengejar yang kakinya 4, biasanya kita ketinggalan. Tapi kalau kita bisa membuat strategi sehingga yang kakinya 4, uang tadi mengejar kita akan jauh lebih nikmat dalam menghasilkan uang. Rata-rata manusia pada umumnya ketika mereka lahir dan kemudian setelah sekolah, kemudian akhirnya bekerja, mereka sibuk seumur hidup mengejar uang. Karena mereka sibuk mengejar uang, mereka tidak pernah memikirkan strategi bagaimana uang mengejar kita. Saat inilah saat yang paling tepat untuk mengevaluasi strategi-strategi kita dalam mencari uang, sehingga kita mulai merubah diri sampai akhirnya uang yang mengejar kita. Anda siap untuk belajar? Pada prinsipnya, bagaimana membuat uang mengejar kita, ada 2 hal yang akan membuat uang mengejar kita. 1, kita harus mempunyai keyakinan atau money blueprint atau success blueprint yang tepat sehingga uang mengejar kita. Kemudian, yang kedua adalah punya strategi yang tepat sehingga uang mengejar kita. Kita akan bahas terlebih dahulu. Rata-rata orang kepingin sekali langsung menjadi kaya. Bisa tidak? Jawabannya adalah bisa. Kita bisa langsung kaya. Hanya saja misalnya kita terima warisan atau kawin dengan orang yang kaya, atau kemudian terima undian, atau seperti Mike Tyson, kemudian pada waktu dia tinju, sekali tinju dapat income yang begitu luar biasa, bintang film dapat income yang begitu luar biasa, sekali main film. Pada dasarnya orang bisa dari biasa-biasa langsung jadi kaya, bisa. Tapi kalau orang tadi tidak punya keyakinan yang tepat, hasilnya tidak konsisten. Oke, mari kita bahas bagaimana perlunya kita merubah keyakinan kita menjadi keyakinan yang tepat, atau money blueprint kita yang tepat, atau sukses blueprint kita yang tepat. Ketika orang kepingin merubah hasil, nomor 1 yang harus dirubah adalah tindakannya. Sekali lagi saya garis bawain, kalau hasilnya mau dirubah, kita harus merubah tindakannya. Dikatakan oleh Albert Einstein, hanya orang gila yang mengharapkan hasil yang berbeda, tapi tindakannya terus-menerus sama. Sekarang, misalnya, Mike Tyson ketika dia bertinju di Bronx, di tempat-tempat yang kumuh, mereka berantem di jalanan, dia tidak akan jadi kaya. Tapi ketika dia merubah tindakannya, dia terus berlatih, mempunyai pelatih yang tepat, dan kemudian tinju di tempat arena yang tepat. Tindakannya berubah, walaupun sama-sama tinju, tapi tinjunya lebih tersistematis dan jauh lebih bagus dan dipromosikan dengan cara yang lebih baik lagi. Hasilnya Mike Tyson dapat duit yang banyak sekali. Uang mengejar dia. Hanya ternyata tidak langgeng. Ini, ceritanya gini, hasil akan berubah ketika tindakannya berubah. Tapi kalau hasilnya kepingin menjadi hasil yang konsisten, tindakannya kita harus mempunyai tindakan-tindakan yang akhirnya menjadi habit atau kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan orang untuk menjadi sukses ataupun menjadi kaya. Atau kebiasaan-kebiasaan yang membuat uang mengejar kita. Oke, mari kita runtut lagi. Hasil datang dari tindakan. Kalau kita ingin merubah hasil, kita harus merubah tindakan. Kalau kita ingin merubah hasil sampai konsisten, kita harus merubah tindakan kita sampai menjadi kebiasaan. Untuk merubah hasil menjadi kebiasaan, kita butuh satu yang namanya monitoring. Butuh satu yang namanya training, ataupun memberikan masukan-masukan dalam otak kita dengan tindakan-tindakan terus-menerus. Monitoring, training, juga reward and punishment, sehingga kita menjadi disiplin untuk mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang benar-benar membuat uang mengejar kita. Oke. Kemudian kita akan telusurin lagi, kenapa orang sudah diberitahu ternyata tidak pernah berubah, walaupun dia tahu tidak sama dengan tindakannya berubah. Misalnya,
Orang tahu kalau saya kepingin kaya, saya harus menabung. Saya harus melakukan investasi yang benar. Saya harus berani kenalan-kenalan dengan orang-orang yang jauh lebih besar dibanding saya. Mereka sudah tahu, tapi tindakannya masih terus sama dengan tindakan-tindakan yang lama. Kenapa? Dari mana sih ibu dari semua tindakan tadi? Ternyata ibu dari semua tindakan adalah satu yang namanya keputusan. Sekali lagi saya ulangi. Ibu dari semua tindakan tadi awalnya dari satu yang namanya keputusan. Yang namanya keputusan adalah putus-tus. Saya tidak mau ini, saya mau ini. Saya mau ini, titik. Nah, ketika orang sudah sampai keputusan yang putus-tus, apa yang jadi? Keyakinannya berubah total, tindakannya berubah total, hasilnya juga berubah. Dia bisa menjadi money magnet atau menjadi magnet terhadap uang yang membuat uang mengejar kita karena dia ambil keputusan bahwa uang akan mengejar dia. Nah, kemudian dari mana datangnya keputusan yang putus-tus sedemikian sehingga kita bisa merubah tindakan dan merubah hasil tadi? Ternyata kombinasi dari pikiran dan emosi. Datangnya keputusan tadi adalah kombinasi dari pikiran dan emosi. Ada prinsip-prinsip berpikir, seperti yang saya ceritakan. 24 prinsip miliarder yang mencerahkan. Di CD audio saya, Be Great and Be Millionaire, di situ dibahas 24 prinsip-prinsip berpikir. Cara berpikir orang kaya itu berbeda sekali dengan manusia biasa. Kemudian ada 37 tips Secret to be Rich di CD audio saya yang lain. Itu juga ada cara-cara berpikir seperti apa yang akan membuat kita kaya. Tapi ternyata cara berpikir ini hanya 20%. 80%-nya tergantung dari satu yang namanya emosi. Jadi keputusan timbul ketika kombinasi pikiran yang tepat ditambah emosi yang tepat, suasana emosi yang tepat. Ayahnya dari tindakan itu adalah satu yang namanya suasana emosi yang tepat. Emosi ada 3. Kalau kita kepengen tahu bagaimana cara merubah emosi, kita harus tahu cara merubah dari takut menjadi berani. Mudah sekali merubah takut jadi berani. Kita akan menjadi money magnet ketika kita jago sekali merubah emosi dari takut menjadi berani. Rata-rata orang tahu, yes, saya harus berkenalan dengan orang yang dahsyat ini. Saya harus berani nraktir makan siang. Saya harus belajar kepada orang ini. Saya harus bekerjasama dengan orang ini. Saya harus berani seperti ini. Saya harus berani menyapa orang ini. Tapi rata-rata yang menghambat manusia adalah rasa takut. Itu yang paling menghambat manusia. Bukan tidak tahu. Pengetahuan ada di mana saja. Di internet luar biasa banyak. Tapi tidak tahu bukan menghambat. Yang tidak tahu adalah yang paling menghambat. Bukan tidak tahu, tapi yang paling menghambat adalah tidak mau. Kenapa kok tidak mau? Karena takut. Entah takut gagal, takut ditolak, takut dimarahin, takut sukses pun, takut kaya, nanti kalau kaya begini-begini, keyakinan yang salah. Dan bagaimana kita merubah rasa takut menjadi berani tadi? Sangat mudah. Satu, dengan cara merubah gerak. Kalau kita merubah gerak, misalnya kita mau menyapa, wah ini orang yang sangat sukses, saya kepingin berkenalan dengan dia. Kalau saya berkenalan, dia kenal dengan saya, siapa tahu nasib saya bisa berubah. Kalau Anda takut, saran saya langsung masuk kamar mandi, Anda lunjak-lunjak dulu 150 kali, badan Anda panas, muka Anda merah, Anda sedikit berkeringat, Anda dijamin jadi berani. Anda tarik napas panjang sebut dan tepuk dada, yes, yes, yes. Anda dari takut jadi berani. Our emotion is created by our motion. Dengan gerakan kita akan merubah emosi kita dengan sangat-sangat cepat. Takut jadi berani adalah jurusnya banyak sekali, sangat-sangat cepat dan sangat-sangat mudah. Tadi rubah gerak. Rubah fokus. Anda bayangkan hal-hal yang membuat Anda jadi semangat di zaman dulu ataupun masa depan yang kira-kira akan membuat Anda semangat. Anda akan jadi semangat juga. Misalnya kalau saya lagi takut, selain saya merubah gerak, go, saya lunjak-lunjak, dan kemudian saya terus, yes, saya tarik nafas panjang-panjang, yes, tarik nafas panjang, yes. Kemudian apa yang saya rasakan? Apa yang saya lakukan? Saya bayangkan kejadian-kejadian masa lalu yang membuat saya percaya diri. Waktu saya kepilih misalnya jadi mahasiswa teladan, waktu saya pilih jadi ketua Asosiasi Manajemen Indonesia, apapun yang ketika saya berada dalam puncak emosi dan semangat saya, ketika saya fokus ke sana, mendadak saya jadi berani, saya langsung berani take action yang tadinya saya takut ataupun ragu-ragu. Inilah bedanya orang sukses dengan orang yang tidak sukses, orang yang kaya dengan tidak kaya, orang yang menjadi money magnet, orang yang membuat uang mengejar dia dan yang terus mengejar-ngejar uang. Dia tahu caranya merubah emosi dari takut jadi berani. Hanya rubah gerak, rubah fokus, rubah kata-kata di dalam hati kita. Kita akan juga berubah dengan sangat-sangat cepat. Misalnya, kata-kata kalau kita misalnya pada waktu, nanti kalau ditolak bagaimana? Nah kalau kita mempunyai kata-kata seperti itu, kita tidak akan berani menyapa orang, kita tidak akan berani memulai. Wah, nanti kalau ditolak gimana? Nanti kalau orangnya marah gimana? Nah kalau kita pakai kata-kata seperti ini di kalimat di dalam hati kita tidak bisa mendekat kepada orang-orang yang jauh lebih dahsyat dibanding kita. Kita tidak akan bisa membuat uang mengejar kita.
Nah caranya bagaimana? Tinggal kita rubah kata-katanya. Kita bilang, kalau ditolak juga tidak mati. Selesai. Kalau saya tidak nyapa, sebetulnya saya sudah ditolak 100%. Tapi kalau saya menyapa, ternyata berhasil. Nikmatnya luar biasa. Kenapa tidak saya sapa saja? Dia juga tidak gigit, dia juga manusia biasa. Kita membuat jadi kata-kata tadi, menyemangatin kita, mendadak kita juga berani menyapa. Hasilnya kita, nasib kita berubah, uang mengejar kita karena kita berkenalan-kenalan dengan orang-orang yang jauh lebih dahsyat dibanding kita. Nah, kemudian emosi tadi saya katakan ada 3. 1 merubah takut jadi berani. Kalau kita mempunyai keterampilan merubah takut jadi berani, itu salah satu yang luar biasa dahsyat. Yang kedua, kita harus merubah dari sekedar berani menjadi komitmen. Bukan hanya suka saja, tapi kita komitmen. Bukan hanya ceritanya sesaat saja, tapi komitmen. Bedanya apa? Kalau kita ambil keputusan, biasanya kalau kita hanya ya pada waktu kita berani, tapi kita tidak komitmen, biasanya ketika kita mengalami masalah-masalah atau tantangan di dalam hidup ini, kita menyerah. Kalau Anda menyerah, Anda tidak komitmen. Emosi yang lebih baik, bukan hanya sekedar dari takut jadi berani, tapi takut jadi berani, berani jadi komitmen. Maksudnya apa komitmen? Suka duka dijalanin. Cepat atau lambat dijalanin. Mau sengsara atau mau mudah, dijalanin. Pokoknya berhasil. Itu yang namanya komitmen. Nah caranya bagaimana kita bisa jadi komitmen? Kita harus tahu persis. Benar-benar kita ada nikmatnya apa? Kalau kita bisa membayangkan dan merasakan, mendengarkan. Nikmatnya yang luar biasa apa? Kalau kita bisa mencapai yang kita inginkan tadi, maka kita akan mengarah ke sana. Dan yang kedua, kita harus bisa merasakan juga painfulnya atau sengsaranya yang luar biasa. Kalau saya tidak mengerjakan ini, kita bayangkan sengsara yang luar biasa. Misalnya, seperti saya pribadi, ketika saya komitmen, saya pasti harus kaya, titik. Sudah kaya, titik. Kenapa? Kok saya mau misalnya 1 bulan seminar 52 kali, terus keliling-keliling ke seluruh Indonesia kemana-mana, saya komitmen suka duka saya jalanin. Ketika mulai awal-awal karir, kemudian saya buka usaha, usahanya bangkrut, saya buka lagi, usaha bangkrut, buka lagi, terus mulai terus lama lancar-lancar, punya banyak 1, 2, 3, sampai terus berbelas-belas perusahaan dan masih terus bertambah. Kenapa kok saya mau menjalani painfulnya yang orang lain tidak mau? Karena saya sudah membayangkan bahwa ini jalan yang benar, dan saya kan tidak ada kata gagal, yang ada hanya sukses atau belajar. Itu kalimat yang membuat saya berani untuk terus take action. Yang berikutnya saya komitmen. Kenapa kok saya bisa komitmen? Komitmen datang dari tadi. Saya bayangkan sengsara yang luar biasa. Kalau saya tidak sukses, saya tidak kaya, saya kalau menyerah sekarang, apa yang jadi? Walaupun ini sengsara sekali, saya bayangkan yang lebih sengsara. Kalau saya menyerah, ada hal yang lebih sengsara kalau saya menyerah. Kalau orang tua saya sakit, saya tidak bisa bayarin. Kalau anak saya sakit, saya tidak bisa bayarin. Seperti zaman dulu ketika papa saya sakit. Income saya 1 bulan tidak cukup untuk bayarin rumah sakit. 1 malam di Mount Elizabeth di Singapura. Ketika papa saya harus dipindah dari kelas 1 pindah ke kelas 3, dan papa saya keluar air matanya. Ngomong ke saya mau mati. Saya hampir mati. Kenapa dipindah ke kelas 3? Kamu tidak punya duit ya? Saya duduk di depan dan saya nangis. Saya bayangkan kalau saya tidak mau berjuang, kalau cuma ditolak anak-anak, kalau cuma sengsara ini anak-anak daripada sengsara pada waktu yang saya alami. Saya bisa membayangkan painfulnya. Kalau saya menyerah lebih sengsara. Dan kalau saya berhasil, saya jauh lebih nikmat, lebih hebat, lebih dahsyat adanya. Maka saya akan terus berani untuk take action, saya akan komitmen. Jadi kunci untuk merubah perasaan dari berani menjadi komitmen, Anda bayangkan sengsara yang tidak tertahankan, yang amat sangat besar, amat sangat dalam menyakitkan hati Anda, orang-orang yang Anda cintai. Sehingga Anda berani take action terus, walaupun sekarang sengsaranya sedikit. Anda akan terus maju terus. Dan kemudian Anda juga harus bayangkan kenikmatannya, sehingga kita bisa bayangkan kenikmatannya. Kalau saya sukses begini, saya menjadi uang mengejar saya, makanya saya akan suka adanya. Dan kenikmatannya seperti apa? Keluar negeri, pergi ini dengan menggunakan apa? Anda pengen punya apa? Pengen beli apa? Pengen melakukan apa? Pengen berteman dengan siapa? Semuanya bisa terjadi. Anda bayangkan sungguh nikmatnya, kemudian Anda komitmen, suka duka Anda jalanin. Dan Anda tahu bahwa itu jalannya. Kemudian berikutnya, level ketiga dari sisi emosi. Takut jadi berani, lumayan daripada takut terus. Berani jadi komitmen, lebih baik. Tapi komitmen ada satu perasaan emosi lagi yang sangat luar biasa, yang sangat dibutuhkan oleh manusia, yaitu perasaan diimani. Jadi kita sudah mengimani apa yang kita secara emosi, kita sudah merasa terima kasih Tuhan, sudah. Di seluruh agama diajarkan, ketika iman itu adalah kekuatan yang paling dahsyat di dalam hidup ini. Kita tidak melihat, tapi kita percaya sudah terjadi. Terima kasih Tuhan, sudah. Apapun agama mengajarkan kita mengimani, begitu ya. Nah kalau kita mengimani sudah, itu beda.
Kalau dari takut jadi berani, Anda merubah kata yes, 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 yes. Anda rubah fokusnya, Anda rubah inputnya, rubah kata-katanya. Nah kemudian berikutnya, ketika Anda mau komitmen, Anda bayangkan kalau saya menyerah, lebih sengsara lagi, tidak karu-karuan, tidak bisa tertahankan. Dan kalau berhasil, nikmat luar biasa tidak tertahan. Jadi Anda komitmen, terus-menerus berjuang, mengejar ke arah yang Anda inginkan. Dan kalau imanin, satu perasaan emosi yang sangat-sangat berbeda. Jadi bukan yes, 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 harus bisa, pasti bisa, pasti bisa. No. Tapi kita sudah mengimani, kita merasa terima kasih Tuhan, sudah. Oh yes. Terima kasih Tuhan, oh yes. Jadi bukan hanya visualis saja kita bayangkan, tetapi secara emosi, secara perasaan kita mengucapkan terima kasih Tuhan, oh yes. Kita sudah bisa merasakan bahwa kita sudah punya yang kita inginin tadi. Dengan kita kongruen bulat, dikatakan oleh pakar-pakar dunia, termasuk Bob Proctor, termasuk Jack Canfield. Bob Proctor yang ngajar Secret to be Rich, kemudian Jack Canfield yang ngarang buku, dengan Mark Victor Hansen ngarang buku Chicken Soup on the Soul yang sudah laku sampai hari ini 144 juta buku, begitu ya. Dan dia mengajarkan jelas sekali, imanin ini itu adalah apa yang kita bisa pikirkan dan kita bisa rasakan kebenarannya. Nah ini, merasakan kebenarannya ini itu adalah bagian dari iman. Bahwa itu sudah terjadi, maka akan dibikin. Ini kata-kata yang luar biasa, saya ulangi sekali lagi. Apa yang kita bisa pikirkan, dan kita bisa rasakan kebenarannya di dalam hati kita, maka akan diberikan oleh Tuhan kepada kita. Atau kalau mau bahasa yang lebih sederhana, apa yang kita pikirkan, kita bisa rasakan di hati kita kebenarannya, maka kita bisa pegang di tangan kita. Itu adalah kekuatan yang paling dalam untuk iman. Nah, bagaimana kita bisa mempunyai pikiran dan emosi yang tepat? Rata-rata manusia, walaupun pikirannya dan emosinya tepat, saya bisa rasakan, oke, terima kasih Tuhan, ini begini. Nah, caranya bagaimana supaya kita bisa mempunyai iman yang seperti itu tadi, atau istilahnya bulat antara pikiran dan perasaan, sehingga kita menjadi attract atau menarik apapun yang kita inginkan, atau membuat uang mengejar kita. Caranya, kita harus merubah money blueprint kita, atau sukses blueprint kita, atau keyakinan kita, belief system kita. Keyakinan itu apa sih? Keyakinan itu ada dua. Satu adalah aturan di dalam hati, bila begini maka begini. Yang kedua adalah aturan global atau identitas. Saya belajar ini dari Anthony Robbins. Misalnya begini, kalau saya kasih contoh yang pertama, kalau saya begini maka begini. Itu aturan dalam hati, bila maka. Yang kedua identitas. Contohnya, misalnya kita tahu bahwa kalau kita kepingin berkarir sukses, pengen kaya raya, kita harus jualan banyak. Wah, kalau saya cuma jualan 1 atau 2 setiap minggu, saya tidak akan kaya. Satu hari saya harus jualan minimal 10. Oh, kalau 10 berarti satu hari saya harus menyapa minimal 50. Kita sudah tahu. Kita punya aturan main atau keyakinan, sistemnya begini. Bila saya satu hari menyapa 50 kali, 50 orang baru, saya berkunjung dan berkenalan dengan 50 orang baru, maka saya akan berhasil menjual 10. Bila saya berhasil menjual 10 sehari, 1 bulan minimal berarti saya akan menjual 250. Kalau minimal 250 berarti komisi saya sekian, berarti anak saya bisa sekolah ke luar negeri, bisa sukses adanya, saya bisa nikmat, saya bisa kaya, saya bisa beri rumah yang besar. Itu aturan main dalam hati. Tapi ternyata apa yang jadi? Kita punya aturan main seperti itu, bila maka kemudian di dalam pemikiran kita ternyata ada kata-kata yang merubah keyakinan kita menjadi negatif. Betul sih, bila saya keluar satu hari 50 kali, nanti saya bisa kaya karena dapat laku 10. Tapi mendadak ada kata-kata yang menetralisir. Bila saya satu hari keluar 50 kali, maka saya panas. Bila panas maka saya gosong. Bila kosong saya masa jelek. Nah, otak manusia hanya cari nikmat, menghindari sengsara. Kalau ternyata nikmat dan sengsaranya campur, otak kita bingung. Bila begini maka nikmat, bila begini, tapi bila begini saya jadi sengsara. Plus dan minus campur, otak kita jadi netral. Otak manusia seperti besi dan magnet. Ketika dia bulat bahwa ini baik adanya, dia akan mendekat. Ketika ini jelek adanya, dia akan menjauh. Ketika nikmat dan jelek, nikmat dan sengsara dicampur, otak jadi netral. Kita tidak bisa jadi magnet. Keyakinan kita tidak bulat, akibatnya uang tidak mengejar kita. Betul sih, bila saya kaya maka saya nikmat. Tapi orang kaya kan banyak yang tidak bahagia. Aha.
Uang saya banyak, saya senang. Tapi nanti anak saya rebutan warisan. Nah, nikmat dan tidak nikmat. Campur ketika tidak nikmat uang, ya ada nikmatnya, ada sengsaranya, netral. Uang tidak mengejar Anda. Anda terpaksa harus mengejar-ngejar uang. Nah, kalau kita kepingin benar-benar dalam hidup ini nyaman, rubah money blueprint Anda supaya bulat adanya, bahwa uang baik adanya, uang indah adanya, banyak uang, jadi kaya nikmat adanya. Ketika saya ngomong begini terus, yang dengerin sekarang bisa ngomong dalam hati, Pak Tung ngomong uang. Tapi uang kan tidak membawa kebahagiaan. Aha. Kalau orang bilang uang tidak membawa kebahagiaan, berarti dia tidak akan punya uang banyak. Dia punya keyakinan-keyakinan yang menetralisir arti penting uang atau arti penting menjadi kaya. Akibatnya uang tidak mendekat ke dia. Kalau uang mendekat ke dia, dia juga tidak tahu, dia tidak peka, malah dia menghindar. Jadi akibatnya apa? Uang tidak bisa nempel ke dada dirinya dia sendiri. Nah, sekarang kalau kita pengen menjadi money magnet, kalau kita pengen merubah, benar-benar membuat uang mengejar kita, kita pengen merubah hasil, kita harus merubah tindakan. Merubah tindakan berarti merubah keputusan. Merubah keputusan berarti merubah pikiran dan emosi. Untuk merubah pikiran dan emosi supaya kita berhasil ambil keputusan yang bulat-lat, sehingga kita membuat uang mengejar kita, yaitu kita harus merubah money blueprint. Money blueprint yaitu terdiri dari citaan kita di dalam otak kita. Itu ternyata timbulnya keyakinan-keyakinan tadi. Tadi keyakinan yang pertama adalah aturan, bila begini maka begini, bisa saling menetralisir. Yang kedua adalah satu yang namanya keyakinan global ataupun identitas, maksudnya uang adalah, orang kaya adalah. Ketika orang ngomong di dalam pikirannya dia, uang adalah akar dari segala kejahatan, celaka. Padahal dia maunya menikmati uang, tapi uang kan akar segala kejahatan. Tanpa sadar dia menetralisir arti uang tadi. Ketika orang kaya kan tidak bahagia, banyak orang kaya yang sengsara. Uang tidak menyelesaikan masalah. Nah, dengan kata-kata seperti ini, kita tidak bisa membuat uang mengejar kita. Karena kita mendadak menolak, programnya menolak. Menolak uang. Nah, oke, sekarang mari kita bahas. Dari mana datangnya keyakinan tadi atau money blueprint citaannya ini. Selama citaannya tidak pernah dirubah, kita tidak akan pernah bisa membuat uang mengejar kita akan sengsara ngejar-ngejar uang terus. Kalau kita misalnya dapat uang banyak pun, uangnya mendadak habis. Kenapa kok habis? Karena dalam hati kita tidak suka punya uang yang banyak atau ada pertentangan di dalam hati yang sehingga uang meninggalkan kita tanpa kita sadarin. Nah, datangnya money blueprint ini adalah dari 3 hal saja. Satu, dari apa yang pernah kita dengarkan pada waktu kita masih kecil sampai hari ini, tanpa sadar membuat cetakan di dalam otak kita dan di hati kita. Yang kedua adalah apa yang kita lihat. Manusia selalu meniru orang lain tanpa disadarin. Disadarin atau tidak disadarin, mereka akan meniru. Tanpa sadar cara ngomong kita mirip ayah kita, cara jalan kita mungkin mirip kakak kita. Semuanya ada kata-kata yang tanpa sadar mirip yang kita digunakan juga oleh saudara-saudara, nadanya juga hampir sama. Tanpa sadar kita benar-benar mirip dengan orang-orang di sekitar kita tanpa kita sadarin. Kita melihat dan kita mencontek tanpa kita sadarin ataupun dengan kita sadarin. Yang ketiga, yang membentuk citaan di dalam otak kita, citaan uang atau citaan sukses di dalam otak kita adalah trauma-trauma perasaan yang kita alami tentang uang ataupun tentang kekayaan yang disadarin ataupun tidak disadarin, membuat kita mempunyai keyakinan seperti tadi, mempunyai money blueprint seperti tadi. Oke. Nah, sekarang mari kita rubah money blueprint kita. Siap? Kalau siap, please, tolong tulis keyakinan-keyakinan kita tentang uang selama ini yang entah pernah kita lihat, atau pernah kita dengar, atau pernah kita rasakan, yang membuat kita menjadi anti atau negatif terhadap uang, apapun. Misalnya begini, kalau yang kita dengar, uang adalah akar dari segala kejahatan, kita tulis, uang adalah akar dari segala kejahatan. Apapun yang negatif tentang uang, yang mungkin kita pernah dengar aja tanpa sadar membekas di otak kita. Misalnya yang pernah kita dengar lagi, uang itu tidak tumbuh di pohon. Uang itu nyarinya sulit. Makanya harus hemat. Susah. Usaha itu harus punya modal. Harus kerja keras baru dapat uang.
Lupa, itu kan positif. Tunggu dulu. Kalau Anda merasa harus kerja keras, berarti Anda harus kerja keras terus gitu ya. Bisa nggak kita kerja cerdas dan dapat uang banyak, membuat uang mudah mendapatkan kita? Kalau kita menganggap bahwa cari uang itu sulit, terjadilah. Itu citaannya. Ada cara gampang Anda tidak mau. Oh, kalau ada gampang itu pasti tidak halal. Padahal belum tentu. Ada yang gampang dan halal. Tapi selama citaannya, blueprintnya, bahwa cari uang itu adalah sulit, yang gampang adalah tidak halal, maka kita akan cari yang sulit, tidak akan cari yang gampang dan halal. Ada gampang dan halal pun selalu kita curigain bahwa itu tidak halal. Nah, ini kita akan celaka. Itu blueprintnya harus dirubah, benar-benar dirubah. Oke. Nah, sekarang juga kejadian-kejadian apa yang pernah Anda lihat tanpa sadar membuat jadi pola hidup Anda hari ini? Percaya atau tidak, cara Anda mengelola uang hari ini atau cara Anda ambil keputusan hari ini plus minus, kalau bukan sama persis dengan orang tua Anda, berarti berlawanan 180 derajat dengan orang tua Anda. Misalnya Anda melihat orang tua Anda boros, bisa jadi tanpa sadar hari ini pola Anda sama, boros juga. Atau bisa jadi Anda ketika melihat orang tua Anda boros sampai kere, akhirnya Anda janji kepada diri sendiri, saya akan ngirit sekali, pelit luar biasa, karena orang tua Anda boros sekali, makanya sekarang Anda pelit luar biasa. Nah, kemudian sebentar lagi, jadi akan saya cut supaya semua take action. Apa yang pernah Anda dengarkan, apa yang pernah Anda lihat, pola-pola seperti apa yang membuat Anda jadi tidak kaya, tidak membuat uang mengejar atau uang jadi sulit. Kemudian yang ketiga, trauma-trauma apa? Saya kasih contoh misalnya, waktu seminar Financial Revolution saya ada pegawai negeri. Oh ya Pak, saya punya pengalaman trauma, pernah saya lihat dan saya pernah dengar. Apa itu? Orang tua saya pada waktu itu pegawai negeri, dia ngumpulin uang sudah bertahun-tahun, punya duit, akhirnya dia mulai bisnis, walaupun masih jadi pegawai negeri. Tapi apa yang terjadi, dia ditipu oleh temannya. Setelah ditipu oleh temannya Pak, kita diuber-uber karena waktu itu kita punya utang banyak. Rumah kita dilemparin batu Pak. Dan saya dengar papa saya ngomong, "Nak, jangan bisnis, bisnis itu berisiko. Jadi pegawai negeri jauh lebih aman." Saya tidak menentang Anda jadi pegawai negeri, manusia tetap di Indonesia tetap butuh pegawai-pegawai negeri yang mengabdi. Kalau itu panggilan Anda, silahkan. Tapi kenapa tidak Anda bisa jadi pegawai negeri yang kaya secara halal karena punya bisnis yang jalan dengan atau tanpa Anda? Setuju? Nah, sekarang begini, ketika dia mempunyai trauma, dia sudah mendengar papahnya ngomong jangan bisnis, bisnis itu berisiko. Dan dia melihat sendiri ketika papahnya bisnis dan dia bangkrut, ditipu temannya. Dan dia merasakan trauma sampai dilemparin batu, digembrong, kemudian ditagih segala macam. Akhirnya dia tidak berani bisnis sama sekali. Walaupun sudah diajarin ini loh caranya bisnis yang tidak berisiko seperti ini, bisnis tanpa modal seperti ini, bisnis yang kemungkinan 98% caranya begini. Sudah tahu caranya, dia tidak akan pernah take action selama money blueprintnya, citaannya dia di otak selalu ngomong bahwa bisnis adalah berisiko dan dia sendiri trauma tidak pernah dibetulkan. Nah, sekarang silakan ditulis apa yang pernah Anda dengarkan, apa yang pernah Anda lihat, apa yang pernah Anda rasakan, trauma-trauma apa tentang keuangan. Saya akan kasih waktu 3 menit. Silakan tulis apapun. Ini adalah awal, Anda bisa ulangin lagi. Tapi sekarang ini adalah awal. Please, sekarang tulis sekarang juga. Please, sekarang cari alat tulis dan tulis sekarang juga. Hentikan CD ini. Tulis terlebih dahulu apa yang pernah Anda dengarkan, apa yang pernah Anda lihat, apa yang pernah Anda rasakan secara keuangan yang membuat Anda mempunyai keyakinan-keyakinan ataupun perasaan yang negatif tentang uang atau orang kaya. Sekarang mulai. Tetap harus, ayo Anda masih terus saja melanjutkan CD ini. Stop terlebih dahulu. Anda harus menulis sekarang juga. Dengan Anda praktek, maka Anda akan mempunyai satu tindakan yang sudah merubah citaan Anda. Saya tahu Anda sudah beli CD ini, Anda sudah invest di CD ini, Anda sudah mau mendengarkan CD ini. Saya tahu persis Anda juga mau melakukan. Dengan Anda mau melakukan, kemungkinan sukses Anda jauh lebih besar daripada Anda hanya cuma mendengarkan saja. Oke, please stop sekarang juga, lakukan, stop, ambil alat tulis, tulis sekarang juga, mulai. Oke, welcome back. Selamat datang kembali. Saya anggap semua sudah menulis.
Apa yang dialami, apa yang dilihat, apa yang didengar tentang uang ataupun orang kaya yang negatif. Misalnya begini, ini saya list di sini, ada yang di studio sudah melakukan list di sini. Saya list kata-katanya dan kata-kata yang pernah dia dengar. Misalnya, uang adalah akar dari segala kejahatan. Saya harus bekerja keras untuk menjadi kaya. Cari kerja itu susah. Orang mati tidak membawa uang. Untuk apa mencari banyak uang? Boleh juga, sumbangkan saya juga saya terima. Oke, kemudian uang bukan segalanya. Uang tidak bisa membeli cinta. Karena uang orang malah putus bersaudara. Hemat pangkal kaya. Cari uang itu sulit. Uang tidak menyelesaikan masalah. Orang kaya itu pelit. Orang kaya jahat. Orang kaya hidupnya tidak bahagia. Saya tidak mungkin bisa kaya. Saya tidak berbakat untuk menjadi kaya. Banyak sekali. Dan kemudian di sini juga melihat ada satu dari asisten saya juga yang sudah melakukan hal yang sama. Ternyata keyakinan dia sampai hari ini dia tidak pernah bisa menabung karena dia punya keyakinan dia pernah melihat orang tuanya yang begitu baiknya. Sehingga orang tuanya amal terus. Amal adalah baik tapi amal di luar batas itu menyengsarakan anak istri Anda. Karena anak istri Anda juga mestinya harusnya punya tabungan. Anda harus punya tabungan, harus punya cadangan juga. Nah ternyata asisten saya ini terus saja dia mengeluarkan uang karena dia juga baik. Karena dia melihat ayah dan ibunya dari dulu baik, membantu orang banyak. Maka ternyata polanya dia juga sama, dia membantu dan membantu. Oke. Dan sedangkan untuk yang trauma, ada cerita-cerita yang menarik tentang trauma seperti tadi, yang pegawai negeri yang trauma untuk mempunyai bisnis sendiri, itu adalah trauma yang luar biasa karena dia dilemparin batu, digembrong-gembrong. Nah sekarang, marilah kita rubah sekarang. Jadi para pendengar, mari kita rubah secara sadar. Nah caranya merubah begini. Saya akan kasih waktu Anda untuk merubah apa yang pernah Anda dengar. Menjadi kata-kata yang lebih positif. Yang baik adanya tentang uang dan tentang orang yang kaya. Kemudian yang kedua, kita akan memilih apa yang kita lihat tadi tidak cocok dengan kita, maka kita akan rubah menjadi yang cocok dengan kita. Caranya merubah ada 4 tahap. 1, kita adalah tahap yang namanya awareness, atau kita mulai sadar, oh iya ya, saya pernah dengar kata-kata seperti ini. Oh iya ya, saya pernah melihat pola-pola seperti ini. Pantesan saya polanya ikut boros. Karena dulu saya selalu dari kecil diajak papa sama mama saya pergi ke mall, makanya saya terus belanja terus. Saya tidak pernah melihat dia polanya cari duit caranya gimana. Saya hanya belajar pola. Dapat duit, buang. Dapat duit, buang. Saya punya pola seperti itu karena saya melihat mama saya seperti ini. Oke. Berikutnya kita mulai tahap 1 yang namanya awareness. Yang kedua, kita mulai tahap understanding. Pengertian. Pengertian apa? Kalau saya terus-menerus melakukan pola seperti ini, terus-menerus menggunakan kata-kata keyakinan seperti ini, cetakan blueprint seperti ini. Kalau saya terus-menerus trauma terhadap kaya ini, trauma terhadap uang, trauma terhadap bisnis. Walaupun sudah jelas-jelas cara pengetahuan saya tahu bahwa ada kok bisnis yang resikonya jauh sangat kecil, ataupun ada resikonya, tapi berani kita tanggung, ataupun bisa bisnis dengan kemungkinan berhasil 98% kok, atau bisa bisnis dengan kemungkinan tanpa modal sama sekali juga bisa buka bisnis malah langsung dapat duit. Itu yang saya akan bahas di dalam serial CD ini. Walaupun kita sudah tahu, kalau saya terus tidak berani karena saya masih trauma dengan masa lalu, kita understanding kira-kira painful apa yang kita akan alami di kemudian hari. Kalau kita terus-menerus masih punya money blueprint atau keyakinan yang persis seperti yang lama ini. Nah kita harus bayangkan yang painful sekali, yang sengsara seperti apa, dengan kita bayangkan yang sengsara amat sengsara. Kalau kita masih punya keyakinan yang salah, maka kita akan mau merubah. Jadi tahap kedua adalah tahap understanding, risikonya seperti apa. Kemudian yang tahap ketiga kita adalah disassociate. Maksudnya apa disassociate? Kita mulai pisah. Itu dulu, mulai hari ini saya punya keyakinan seperti ini. Jadi kalau kita selalu ingat keyakinan seperti tadi atau trauma, atau yang kita lihat polanya, itu pola orang yang salah. Mulai hari ini saya punya pola yang baru. Misalnya kita polanya orang tua, kita tidak menyalahkan orang tua. Karena sekali lagi, orang tua kita kalau tidak bisa bahasa Jepang, mungkin tidak dia ngajarin kita bahasa Jepang. Ya tidak mungkin.
Kalau dia hanya bisa bahasa Indonesia, dia akan ngajar kita bahasa Indonesia. Nah, demikian juga kalau orang tua kita miskin, dia tidak bisa ngajarin kita jadi kaya. Nah, kita harus belajar dari orang-orang yang kaya, punya keyakinan-keyakinan yang kaya. Dan pola orang tua yang kita lihat, kita akan ngomong kepada diri sendiri, kita sudah understanding bahwa painfulnya kalau kita ikut pola yang salah tadi, besok tuanya seperti apa? Kita mulai tahap disassociate. Itu orang tua saya. Saya yakin bahwa orang tua saya kepingin saya jauh lebih kaya dan lebih sukses dibanding dia. Jadi saya berhak mempunyai keyakinan sendiri, yang saya tahu pasti bahwa keyakinan saya ini, kalau orang tua saya tahu bahwa ini membawa manfaat, membuat saya jadi lebih kaya, lebih sukses, lebih baik adanya, orang tua saya pasti setuju adanya. Yaitu tahap disassociate. Itu dulu, mulai hari ini saya begini. Nah kemudian, yang keempat, tahap satu yang namanya deklarasi. Maksudnya deklarasi, begitu kita ngomong salah, kita ralat dan kita deklarasi. Inilah saya yang sekarang. Saya adalah orang yang dahsyat, orang yang hebat. Uang mengejar ke saya. Begitu banyaknya rezeki yang tanpa saya kejar, datang malah mengejar saya. Uang mengejar saya. Nah, Anda deklarasi. Ketika deklarasi, sempurna adanya, keyakinan kita jauh lebih bulat. Dengan demikian, kita bisa menarik uang dan uang yang mengejar kita. Amin. Oke, nah sekarang kita akan mulai tahap berikutnya. Saya akan berikan contoh-contoh, nanti kita akan kerjakan sendiri. Semua tolong rubah trauma-trauma tadi, beri arti yang lebih positif, yang bermanfaat untuk kita. Jadi kita akan menyedot uang, kita membuat uang mengejar kita, karena antara pikiran, perasaan, dan tindakan kita bulat adanya, sehingga uang yang mengejar kita. Saya kasih contoh, misalnya keyakinan yang salah tadi. Uang adalah akar dari segala kejahatan. Kita mulai rubah, itu dulu. Mulai hari ini saya tahu bahwa tidak punya uang adalah akar dari segala kejahatan. Atau Anda bisa rubah, bukan uang akar dari segala kejahatan. Kalau di kitab suci itu bukan uang akar dari segala kejahatan, tapi cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Maksudnya apa? Dia mencintai uang lebih dari Tuhan, mencintai uang lebih dari saudaranya, mencintai uang lebih dari hal-hal yang harusnya dia utamakan, kesehatannya dia, makanya dia akan sengsara gitu ya. Jadi cinta uang adalah akar dari segala kejahatan, betul, tapi lebih baik kita rubah dengan yang tepat. Maksudnya apa? Begini, cinta uang atau ingin uang orang lain secara tidak halal, itu adalah akar dari segala kejahatan. Nah, akibatnya kita punya keyakinan yang sudah tepat. Misalnya lagi, saya kasih contoh tadi. Saya harus bekerja keras untuk menjadi kaya. Ini keyakinan yang salah. Yang benar adalah, saya harus kerja cerdas untuk menjadi kaya. Dan kalau saya bekerja cerdas dan keras, maka saya akan jauh lebih cepat untuk menjadi kaya. Seperti itu. Oke, jadi akan saya hentikan sekarang. Mulailah merubah hal-hal yang kita yakini secara negatif tadi, rubah menjadi yang lebih positif. Mulai. Hentikan CD ini, mulailah kerjakan tugas Anda. Sekali lagi, stop sekarang juga sampai Anda selesai menulis. Yang negatif menjadi bulat positif adanya, atau yang negatif minimal jadi netral. Baru tugas ini akan menjadi lengkap adanya. Untuk itu, stop CD ini, mulai kerjakan tugas ini. Sekarang juga mulai. Welcome back. Selamat datang lagi. Sudah? Bagaimana les Anda? Mari kita les di sini. Mari kita les di sini. Misalnya, tadi ada yang sudah menulis di sini. Cari kerja itu susah. Langsung diganti, itu dulu. Mulai hari ini, setiap kita mendengar kata-kata cari kerja itu susah, kita mulai ngomong, itu dulu. Mulai hari ini saya punya keyakinan bahwa cari kerja itu mudah kalau tahu caranya. Misalnya begini, orang mati tidak membawa uang. Untuk apa? Mencari banyak uang. Kemudian kita ganti. Benar, uang tidak dibawa mati. Tapi dengan uang banyak dan pengobatan yang tepat, bisa menyelamatkan dari kematian. Benar, uang tidak dibawa mati. Tapi untuk itu saya mau meninggalkan warisan yang banyak. Mohon kejujuran Anda. Anda ingin meninggalkan warisan yang banyak atau hutang yang banyak? Pasti kita pengen meninggalkan warisan yang banyak, atau jujur, ayo jujur gitu ya. Jadi kita akan ngomong seperti itu. Kita akan rubah, misalnya, uang bukan segalanya. Anda betul, uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Nah, kalau Anda punya seperti ini, Anda jadi bulat. Misalnya, uang tidak bisa membeli cinta. Anda ngomong gimana? Betul, uang tidak bisa membeli cinta. Apalagi kalau tidak punya uang.
lebih sengsara, Anda bisa beli apapun gitu ya, celaka gitu ya. Nah, atau begini, Anda bisa, memang betul, kadang uang tidak bisa membeli cinta, betul. Karena ada orang punya keyakinan yang negatif. Wah, kalau saya dapat orang yang uangnya banyak, nanti jangan-jangan istrinya 4. Nah, dengan demikian orang takut. Tapi kalau kita mau ngomong jujur, pertanyaan saya, ada tidak orang yang miskin yang istrinya 4? Ada. Sudahlah, Anda harus ngomong dengan cara bulat. Sama-sama dapat orang yang istrinya banyak, cari yang banyak uang. Itu baru fair. Nah, atau Anda bisa ngomong, kalau mendekatin orang-orang yang punya keyakinan seperti itu, Anda bisa ngomong, oh, saya tanya, ada tidak orang yang kaya dan setia? Oh, ada. Nah, Anda harus ngomong, nah itulah saya. Nah, kemudian dengan demikian, orang yang tadi yang takut dapat orang kaya, mendadak berani dapat orang kaya, karena Anda menggaransi, karena Anda janji setia, misalnya. Seperti contoh, misalnya ada satu bintang film yang namanya Michael Douglas, dan kemudian dia mendekati bintang film yang cantik namanya Catherine Zeta-Jones. Nah, Catherine Zeta-Jones tahu bahwa si Michael Douglas ini yang seks gitu ya, kecanduan seks sampai terapi sampai sekian kali, jadi sama siapapun gitu ya, dan dia mau. Nah, terus kemudian si Catherine Zeta-Jones juga memberikan satu perjanjian. Oke, saya mau kamu setia dengan saya. Kalau sampai kamu ketahuan selingkuh sama orang lain, kalau kamu betul mau menikah saya, buat perjanjian perkawinan, bahwa ketahuan selingkuh, terbukti selingkuh, seluruh harta kekayaannya serahkan saya baru mau kawin. Michael Douglas, oke, karena dia sangat cinta sama Catherine Zeta-Jones. Sekarang, mau selingkuh? Ya enggak bisa gitu ya. Jadi dengan demikian Catherine Zeta-Jones pun juga mau menikah. Jadi dia jadi lebih yakin bahwa Michael Douglasnya setia gitu ya. Nah, kemudian berikutnya ini misalnya uang tidak bisa membeli cinta. Waktu saya ngadakan seminar begini, saya pernah punya pengalaman yang menarik. Ada satu orang nyeletuk, itu salah Pak. Pada waktu saya ngomong, uang tidak bisa membeli cinta, ada yang nyeletuk, Anda rubah gimana? Betul Pak, itu salah. Orang tidak bisa membeli cinta itu mungkin karena dia tidak tahu tempatnya aja, Pak. Nah lo, ya bisa jadi gitu ya. Karena tidak tahu tempatnya, jadi tidak bisa beli cinta. Kemudian kita juga bisa ngomong, betul, kadang uang tidak bisa membeli cinta. Tapi cinta saya akan jauh lebih indah bila uang saya banyak. Saya bisa minum kopi, bayar $30. Satu kopi, satu cangkir $30 gitu ya. Di Paris sana gitu ya, di bawah menara Eiffel waktu itu minum, misalnya gitu. Pulang mampir ke Singapura cuma numpang kencing. Karena sudah biasa jadi bosan di Singapura cuma numpang kencing, curut, balik lagi ke Indonesia misalnya begitu. Nah, ini terjadi, betul sekali. Walaupun kadang kita uang tidak bisa untuk membeli cinta karena ada orang yang punya keyakinan salah tentang uang yang tidak mau kita dekatin. Tapi jelas bahwa kalau uang kita banyak, cinta kita jauh lebih indah, kita bisa melakukan hal-hal yang jauh lebih banyak, lebih mengesankan, punya memori yang lebih dalam. Seperti sekarang saya baru punya proyek gitu ya. 1000 Keys to Remember. Wow, misalnya apa itu 1000 Keys to Remember? Saya perciuman di atas menara Eiffel, saya foto. Saya perciuman di Kensington Palace di London sana, saya foto. Di atas London's Eye saya foto. Di Guilin gitu ya, di dalam guanya yang begitu indahnya saya foto. Di Jepang gitu ya, kemudian di Disneyland, di Disney World gitu ya. Terus kemudian juga di Universal Studio. Nah, banyak sekali 1000 Keys to Remember gitu ya. Jadi kita dengan uang yang banyak, cinta kita akan jauh lebih indah. Nah, misalnya berikutnya, karena uang orang malah putus saudara. Yang benar adalah itu dulu, sekarang saya punya keyakinan, karena kurang uang orang jadi rebutan warisan, jadi putus saudara. Contohnya, bila kita sekarang punya warisan 100 juta, tapi kita sendiri sudah punya harta 100 miliar, lah untuk apa rebutan warisan? Ya sudahlah, serahkan untuk adik saya boleh, untuk kakak saya boleh, Anda sudah punya 100 miliar begitu ya. Warisannya cuma 100 juta, tidak perlu rebutan. Karena kurang uang, makanya orang rebutan warisan. Betul? Nah, kita rubah semua. Uang tidak menyelesaikan masalah. Betul, apalagi kalau tidak punya uang sama sekali. Betul sekali, orang yang kaya juga tetap punya masalah. Tapi dengan uang yang banyak, kita bisa menghadapi masalah dengan gaya yang tersendiri. Oh yes, gitu ya. Nah, misalnya cari uang itu sulit bagi yang tidak tahu caranya. Anda harus selalu ngomong, itu dulu. Kalau sekarang saya belajar cari caranya, cari uang itu adalah mudah. Yakin gitu ya. Kemudian hemat pangkal kaya. Betul. Hemat di hal yang tepatlah yang membuat kita kaya. Hemat pangkal kaya adalah ilmu yang paling lama untuk menjadi kaya. Saya setuju untuk hemat, tapi saya akan terus berinvestasi dan belajar bagaimana kaya dengan cara yang lebih cepat. Nah, ini kalau Anda punya keyakinan seperti ini, Anda akan sukses adanya. Kemudian di sini, orang kaya itu pelit. Itu orang lain, kita harus selalu ngomong gitu. Itu orang lain. Kalau saya semakin kaya, saya akan semakin sosial. Bahkan orang-orang yang paling sosial di dunia adalah orang-orang yang paling kaya. Bagaimana orang bisa sosial kalau dia tidak cukup kaya? Bill Gates nyumbang untuk AIDS 1 miliar US dollar.
Yang terakhir saya dengar 34 miliar US dollar dia sumbangkan. Warren Buffett, orang yang paling kaya nomor 2 di dunia, lebih parah lagi. 37 miliar US dollar dia sumbangkan gitu aja. Nah ini yang menarik gitu ya. Orang dengan kaya dia semakin bisa jauh lebih sosial dibanding orang yang tidak kaya. Orang kaya itu jahat, itu orang lain, kita harus tulis begitu. Saya akan menjadi orang kaya yang baik kok. Orang kaya hidupnya tidak bahagia, itu orang kaya yang goblok. Nah kita harus sempurna kalimatnya gitu ya. Banyak kok orang yang kaya dan bahagia. Dan sejelek-jeleknya, lebih baik saya kaya tidak bahagia daripada miskin tidak bahagia. Karena yang miskin kan banyak yang lebih tidak bahagia gitu ya. Mau ngapain susah, mau makan aja susah, bagaimana bisa bahagia? Oke, saya tidak mungkin bisa kaya. Itu dulu, sekarang saya yakin saya pasti bisa kaya. Jadi kita mulai seperti itu. Untuk usaha besar pasti butuh modal besar. Itu bohong, langsung kita tulis seperti itu. Buktinya, saya melihat dan menyaksikan, saya mendengar banyak cerita orang dengan modal nol atau bahkan minus bisa mempunyai usaha yang besar. Untuk punya usaha yang besar, saya hanya butuh ide dan kemampuan untuk meyakinkan orang lain. Sekali lagi, hanya butuh ide dan kemampuan untuk meyakinkan orang lain, maka Anda akan bisa jadi kaya. Nah, sekarang Anda sudah mulai merubah keyakinan-keyakinannya. Sekarang mulai masuk tahap deklarasi. Caranya bagaimana? Sekarang, semua para pendengar, silakan berdiri. Anda please tolong berdiri, rubah gerakan Anda, berdiri dulu. Semua berdiri, semua berdiri. Semua berdiri. Anda lakukan satu persatu, saya beri contoh, 1, 2, dan kemudian Anda lakukan sisanya Anda sendiri. Tahap 1 yang namanya deklarasi. Oke, sekarang semua berdiri, pegang tangan kanan Anda di hati Anda, dan tangan kiri di atas tangan kanan Anda, memegang di dada Anda. Anda katakan, mulai hari ini, saya tahu, orang kaya punya keyakinan bahwa cari uang itu mudah bagi yang tahu caranya. Bahwa orang kaya adalah orang yang bisa sosial jauh lebih banyak. Bahwa saya harus bekerja cerdas, bukan hanya keras, tapi cerdas terlebih dahulu, baru keras, maka saya akan jadi kaya. Saya tahu bukan uang akar dari segala kejahatan, melainkan tidak punya uang adalah akar dari segala kejahatan. Dan saya punya keyakinan untuk menjadi kaya, dan saya maka pasti jadi kaya, dan uang akan mengejar kita dengan mudah. Oke, setelah itu, mari kita tempel tangan dua-dua di kepala kita. Kita katakan, ini adalah pemikiran triliuner kita. Sekali lagi, tempel tangan Anda di dahi, tangan dua-dua di dahi, katakan, ini adalah pemikiran triliuner saya. Ini adalah pemikiran triliuner saya. Nah, setiap ada keyakinan yang negatif atau pengalaman yang traumatik, itu dulu mulai hari saya akan melakukan ini. Itu dulu mulai hari saya akan melakukan ini. Itu dulu, bisnis adalah berisiko. Mulai hari saya tahu bahwa bisnis tidak berisiko kalau kita belajar caranya. Atau kita mulai tanpa modal, dan saya sudah mulai belajar bagaimana mulai bisnis tanpa modal dan melakukan aset alokasi sehingga saya persis tahu bahwa risikonya pun bisa saya terima dan saya manage, dan saya akan tetap take action. Itu Anda pegang tangannya di hati, kemudian Anda pegang tangannya di dahi, tangan kanan tempel dahi, tangan kedua-duanya tempel di dahi, Anda ngomong, ini adalah pemikiran triliuner saya. Nah, dengan demikian Anda sudah deklarasi, lengkap sudah. Anda sudah mulai tahu, waspada bahwa ada hal-hal yang negatif yang bisa merubah masa depan Anda tanpa Anda tahu. Yang kedua, Anda sudah mulai understanding resikonya seperti apa. Kemudian yang ketiga, Anda mulai disassociate. Itu dulu, mulai hari ini saya adalah seperti ini. Yang keempat, Anda deklarasi dengan cara seperti yang saya ceritakan seperti ini. Sudah mulai bulat perasaan Anda. Setiap Anda punya keyakinan negatif, ngomong, itu dulu, mulai hari ini saya begini. Uang adalah susah, itu dulu, mulai hari ini uang adalah mudah, karena saya membuat gunung nilai tambah, sehingga uang mengalir ke danau saya. Nah, setelah selesai kita merubah keyakinan kita menjadi punya keyakinan yang tepat, atau punya money blueprint yang tepat, sekarang saatnya kita belajar strategi. Sengaja, kenapa strategi saya taruh di belakang? Karena 80% dari membuat, karena 80% bagaimana membuat uang mengejar kita adalah dari merubah money blueprint-nya terlebih dahulu. Sedangkan 20% tentang strategi. Strategi, bagaimana strateginya? Atau cara-caranya untuk membuat uang mengejar kita? Strateginya hanya ada 5. Oke, ikutin saya, tolong diulangi. Ada berapa?
5. Kenapa saya minta Anda ngulangin? Ketika Anda ngomong, sebelumnya Anda sudah mulai merubah blueprintnya, sel-sel otak Anda sambungannya jauh lebih banyak daripada yang tidak ngomong. Jadi ketika mendengarkan CD ini, CD-CD saya ini, saya minta Anda juga selalu aktif. Ketika saya minta dijawab, silakan Anda juga jawab pada waktu mendengarkan. 5 strategi untuk membuat uang mengejar kita. 1 adalah dengan membuat nilai tambah. 1, membuat nilai apa? Kedua, harus dikomunikasikan. Yang kedua, harus diapain? Yang ketiga, kepada orang yang tepat. Yang ketiga, kepada siapa? Yang keempat, dalam jumlah yang banyak. Yang keempat, dalam jumlah yang Anda harus ngomong terus. Setiap saya minta ngomong, Anda ngomong. Dengan Anda ngomong, Anda sudah membuat deklarasi tanpa disadarin otak bawah sadar Anda lebih belajar lebih banyak dibanding Anda hanya duduk diam. Ini sistem belajar yang terbaru yang dahsyat luar biasa. Yang kelima, yaitu dengan cara yang tepat. Yang kelima, dengan cara yang tepat. Oke. Nah, sekarang begini. Maksudnya apa ini? Ternyata kalau kita kepingin membuat uang mengejar kita, kita lebih baik fokus untuk membuat gunung-gunung nilai tambah. Seperti air akan mengalir ke bawah. Seperti uang akan mengalir ke danau kita. Kalau kita membuat gunung-gunung nilai tambah di sekeliling danau kekayaan kita. Dengan gunung-gunung nilai tambah ini membuat kita jauh lebih kaya. Uang akan mengejar ke kita karena air dengan sendirinya akan mengalir masuk ke tempatnya. Nah, 24 prinsip miliarder yang mencerahkan di CD saya yang lain. Yang saya jelaskan, prinsip nomor 1 adalah membuat nilai tambah kalau Anda kepingin kaya. Demikian juga, pada waktu kita kepingin membuat uang mengejar kita harus membuat nilai tambah. Maksudnya nilai tambah apa? Nilai tambah itu begini. Saya hobi adalah menraktir orang-orang yang jauh lebih kaya dari saya. Dari situ saya kenal kata-kata nilai tambah. Contohnya nilai tambah. Waktu saya menraktir salah satu anggota Asosiasi Manajemen Indonesia yang sangat-sangat kaya, masih naik Mercedes-Benz gitu ya, padahal sudah pensiun lama sekali. Waktu saya traktir makan siang, saya tanya, Pak, kalau boleh belajar Pak, kapan Anda kaya? Dari biasa terus ke kaya itu apa sih yang Anda lakukan? Oh, pengen belajar. Saya membuat nilai tambah. Maksud Bapak, nilai tambah itu seperti apa? Untuk pertama kalinya saya baru dengar kata-kata nilai tambah tadi. Gini, Pak Tong saya ajarin ya, gitu ya. Betul Pak, saya mau belajar. Silakan Pak, dengan senang hati. Terus kemudian saya mau tanya, kalau besi rongsokan itu sekilo kira-kira harganya berapa? Wah Pak, saya enggak tahu. Ya kira-kira aja deh. Ya 5.000 lah misalnya sekilo gitu ya. Ya boleh, misalnya 5.000. Kalau misalnya besi rongsokan ini oleh para pemulungnya diambil, dikumpulkan, terus kemudian dibawa ke pabrik peleburan besi bekas, pada waktu dia mulung mungkin harganya 5.000. Waktu dia dekatkan, dia jual kepada peleburan besi, apakah harganya 5.000? Ya enggak, pasti ada ongkosnya Pak, jadi mungkin jadi 7.000. Dengan ada nilai tambah, mendekatkan itu sudah membuat nilai tambah. Membuat lebih mudah adalah nilai tambah. Merubah nama pun sudah nilai tambah. Merubah bentuk juga nilai tambah. Memberikan paket hadiah yang lain itu juga nilai tambah. Memberikan jasa servis berikutnya itu juga nilai tambah. Oke, saya bilang gitu. Terus kemudian dia ngomong lagi. Misalnya tadi oleh pabrik peleburan tadi, dari besi rongsokan dirubah jadi paku, kira-kira sekilo berapa? Wah, mohon maaf Pak, saya bukan toko besi, jadi saya nggak tahu gitu ya. Kira-kira pasti lebih mahal dari 7.000 kalau misalnya angkanya tadi? Oh ya pasti Pak, bisa di 15.000 sekilo atau 20.000 sekilo. Oke. Sekarang, kalau misalnya tadi besi tadi dibuat jadi kursi yang indah, kursi taman yang indah, apakah sekilonya juga tetap 15.000, 20.000? Oh enggak Pak, bisa jadi lebih mahal lagi. Oke, sekarang kamu pengen tahu enggak? Besi itu ada yang 1 kilo, harganya 1 miliar. Wow, saya mikir, wah pasti rumit sekali nih. Pengen tahu? Ya, saya pengen tahu, saya bilang gitu. Kemudian dijawab oleh teman saya ini, per jam Rolex. Nah lu, per jam Rolex itu kalau ditimbang 1 kilo ya pasti lebih dari 1 miliar gitu ya. Karena kecil-kecil lebih dari yang kecil ini. Jadi hanya dirubah bentuk aja sudah membuat nilai tambah. Kemudian, bukan hanya merubah bentuk aja, merubah nama loh. Maksudnya, coba besi rongsokan tadi,
ada besi rongsokan tertentu yang dirubah namanya jadi barang antik. Kira-kira harganya mahal? Jadi lebih mahal gitu ya. Jadi benar-benar jadi lebih mahal karena hanya berubah nama doang bisa jadi lebih mahal. Seperti pada waktu saya ngadakan game-game bagaimana untuk orang bisa mencari uang yang lebih banyak. Murid-murid saya turunin jalanan tanpa duit, cari duit dengan kreativitas, dengan membuat nilai tambah tadi. Ketika mereka belajar jurus ini, mereka bisa beli pisang, nggak pakai duit, Pak saya jualin, Bapak di sini saya jualin, temennya dibuat jaminan, begitu ya. Ketika temennya dibuat jaminan, dia pinjam pisangnya, dia jualin. Pisang harga 7.000, bisa laku 50.000, bisa laku 100.000. Pengen tahu? Pengen tahu? Hanya dengan dirubah namanya. Pada waktu dia di puncak, kemudian dia bilang, Pak, ketok-ketok mobil mewah, dia cari target market yang tepat ini kepada orang yang tepat. Dia langsung ngomong, Pak, ini ada pisang berkat. Kita sudah doain Pak supaya Bapak selamat sampai di tujuan. Pulang sampai di Jakarta Pak, sampai di Bandung, sampai di rumah Anda selamat sampai tujuan. Ini pisang berkat Pak, sudah didoain. Terserah Pak, Bapak mau beli berapapun. Nah lu, dia mau ndak beli, nanti takut celaka sampai di jalan. Kalau dia beli, ya sudah dia pasti 50.000, kasih 100.000. Wow, pisang 7.000 ditambahin, diganti nama pisang berkat aja. Mendadak ada nilai tambahnya yang luar biasa. Oke, itu cari uang seperti itu salah satunya gitu ya. Tapi itu membuat nilai tambah. Nah, oke, kemudian saya tanya, lu kalau Bapak karyanya dari mana? Waktu saya tanya kepada bapaknya. Jawabannya, kalau saya plastik. Oh, wah saya pikir plastiknya membuat nilai tambah luar biasa. Kamu tahu nggak Tung? Dulu saya 1 ember plastik, ya mungkin beratnya 1 kilo, itu bisa saya tukar dengan 1 Mercedes-Benz. Zaman dulu. Oh ya, saya bilang itu. Saya pikir plastiknya canggih sekali. Gini nih, Tung, kalau plastik rongsokan, plastik rongsokan itu sekilo berapa? Wah saya nggak tahu Pak, tapi yang jelas murah. Misalnya oke lah 10.000. Oh ya 10.000. Kalau misalnya plastik tadi dibawa ke tempat peleburan plastik, dibuat biji plastik, hasilnya lebih mahal? Oh iya Pak, bisa jadi 12.000, 15.000, saya tidak tahu harganya. Nah sekarang saya membuat nilai tambah. Dan saya tidak perlu saya sendiri yang merubah. Dan saya punya faktor kali, sehingga nilai tambah saya diketahui oleh orang banyak. Maksudnya kali itu jadi nilai tambahnya bisa dimanfaatkan begitu banyak orang. Maka uang mengejar saya. Oh, maksudnya cerita detailnya? Waktu saya tanya begitu jawabannya. Waktu itu loh, plastik saya usaha plastik. Kalau Anda pergi ke bank, kemudian ditempelin $1 sama dengan Rp9.500, misalnya begitu. Ruang pimpinan di lantai 1, jadi ditempel-tempel. Oh, saya tahu. Itu plastik yang ditempel-tempelkan untuk papan pengumuman. Yes. Saya tahu. Nah itu, saya waktu jalan-jalan ke luar negeri, ada perusahaan yang luar biasa, saya tahu, ini di Indonesia belum ada. Langsung saya bawa, saya coba jadi makelar saja. Kemudian saya tawarkan ke pemerintah, kemudian pemerintah setuju untuk mengambil untuk seluruh Indonesia, untuk kabupaten, untuk kelurahan, semuanya diambil, gubernuran semua, departemen semua, dengan diambil semua begini. Saya juga masuk ke satu bank, seluruh cabangnya mau pakai semua, satu sentuh, mendadak berkali-kali, nilai tambahnya bisa dimanfaatkan kepada banyak orang, dan saya kaya, uang mengejar saya. Lah maksudnya 1 ember tadi gimana Pak? Bisa ditukar Mercy? Iya, pada waktu itu titik, jadi ada angka 1, angka 2, ada titik. Titik itu kecil. Waktu itu dijual dengan harga 100. Nah kalau 1 ember, ya bobotnya mungkin 1 kilo atau lebih, itu harganya waktu itu berapa puluh juta, itu persis bisa ditukar dengan 1 Mercedes-Benz waktu itu. Saya bilang, wow saya kaya raya gitu ya. Cuma lewat ini cuma jadi kaya. Jadi dengan ada nilai tambah, Anda jauh lebih kaya. Kenapa pengusaha lebih kaya dibanding karyawannya? Secara umum. Karena pengusaha mempunyai nilai tambah yang lebih banyak dibanding karyawannya. Karyawannya hanya membuat nilai tambah untuk bosnya, sedangkan pengusaha membuat nilai tambah. Dia menghidupin mungkin 200 karyawannya dia atau 2.000 karyawannya dia, plus barangnya bisa dirasakan manfaat masyarakat mungkin 10.000 orang, 50.000 orang, atau bahkan 1 juta orang. Nilai tambahnya dikali dan bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Makanya uang mengejar dia jauh lebih kaya dibanding hanya karyawan biasa. Misalnya begitu. Tapi karyawan juga bisa kaya, itu nanti di CD saya ke-7, saya ajarkan Anda bagaimana karyawan pun juga bisa jadi kaya gitu ya. Nah kemudian setelah kita mempunyai nilai tambah, entah dengan merubah bentuk, mendekatkan, merubah nama, atau ceritanya menambah paket sehingga ada nilai tambah yang berbeda dengan orang lain. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengkomunikasikan. Percuma kalau kita punya nilai tambah tapi tidak dikomunikasikan. Akan sangat lama diketahui oleh orang lain. Kalau kita hanya diam saja nilai tambah kita, seperti tadi kita sudah punya plastik tapi kita tidak pernah
yang tadi bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia, semua bank bisa pakai, tapi ternyata tidak kita komunikasikan, ya orang tidak akan mau beli, tidak akan mau setor kepada uang kita, kepada rekening kita, kepada diri kita. Nah, kita harus komunikasikan. Jadi fungsi yang kedua, kita benar-benar harus komunikasikan. Nah, kemudian yang ketiga, kepada orang yang tepat. Percuma kita mengkomunikasikan nilai tambah kepada orang yang salah atau orang target market yang salah. Salah satu contoh misalnya, Mercedes-Benz kita hadiahin 2 kursi pijet Osim plus tukang pijetnya sekalian. Ini sebenarnya sudah punya nilai tambah dibanding Mercy yang lain misalnya begitu ya. Nah, tapi ternyata Anda tawarkan kepada kere di pinggir jalan. Bukan kepada orang yang tepat. Kalau bukan kepada orang yang tepat, ya uang tidak mengejar kepada Anda, mereka tidak akan bereaksi apapun. Dan kemudian, yang keempat adalah harus dalam jumlah yang banyak. Kalau kita punya nilai tambah, kita tawarin kepada satu persatu, Pak, mau enggak? Ini misalnya buku saya. Saya kasih contoh ya, buku saya Financial Revolution. Bagaimana buku Financial Revolution saya bisa dapat rekor muri. Buku terlaris di Indonesia, satu hari laku 10.511 buku secara eceran. Karena saya tahu prinsip ini, saya harus membuat nilai tambah. Buku saya bukan hanya sekedar buku. Pada waktu launching pertama kali tahun 2005 bulan Oktober, saya satu-satunya buku di dunia, silahkan dicek, saya tidak tahu, tapi setahu saya adalah satu-satunya buku di dunia saat itu yang memberi hadiah 2 CD audio gratis. Ini nilai tambah yang saya tidak rugi gitu ya. Kemudian saya beri hadiah juga, boleh datang di seminar saya yang senilai 900.000 selama 3 jam di 9 kota. Bayar senilai 90.000, dapat hadiah senilai 1 juta sendiri, ya orang pasti mau. Itu ada nilai tambah yang luar biasa. Dan kalau nilai tambah ini tidak diketahui oleh orang lain, bagaimana mereka mau beli buku saya? Jadi saya harus komunikasikan. Oke, nilai tambah saya komunikasikan kepada orang yang tepat. Orang yang tepat adalah apa? Orang yang suka baca. Dalam jumlah yang banyak. Kalau saya nilai tambah ini, saya tawarkan satu persatu, orang yang tepat. Bapak suka baca, Bapak mau beli buku saya, dapat hadiah ini, hadiah ini. Oh ya, saya mau. Tapi lama saya untuk uang mengejar, saya tidak bisa satu terlalu lama. Saya butuh orang yang tepat dalam jumlah yang banyak. Untuk itu pasang iklan di Kompas, orang-orang yang suka baca, dan kemudian nilai tambahnya diketahui orang lain. Orang nyerbu dengan luar biasa dahsyat dengan sehingga dalam satu hari laku 10.500 buku. Tapi masih ada unsur yang kelima supaya orang mau mengejar kita. Setelah kita komunikasikan kepada orang yang dalam jumlah yang banyak, kita harus pakai cara yang tepat. Ini yang kelima, cara yang tepat. Cara yang tepat, mengkomunikasikan yang terbaik, kita harus belajar marketing. Belajar sales, belajar marketing, belajar negosiasi, belajar psikologi manusia, sehingga kita bisa mengkomunikasikan nilai tambah kita kepada orang yang tepat dalam jumlah yang banyak dengan cara yang tepat. Contohnya, pada waktu saya pasang iklan, itu dibahas di buku saya Marketing Revolution. Cara yang tepat pada waktu saya mengkomunikasikan, waktu saya pasang iklan, rata-rata orang pada waktu pasang iklan, judulnya adalah nama perusahaannya dia atau nama bukunya dia. Saya bilang, no. Judul Anda itu harus ultimate advantage Anda, nilai tambah Anda yang luar biasa, sensasional offer Anda, penawaran Anda yang luar biasa, atau powerful promise Anda, janji-janji Anda yang powerful, atau USP-nya ini, dan teks lagi, something yang very attractive, sesuatu yang sangat menarik perhatian, sehingga orang, yes saya mau baca. Makanya judul di iklan, di Kompas pada waktu itu, judulnya menarik. Judulnya apa? Kami tulis benar-benar judulnya. Pengumuman. Nggak tahu kenapa, karena di Indonesia kalau pengumuman orang, apa itu? Dia mau mendengarkan. Kemudian yang kedua, gratis. Jadi 2 judul yang sangat menarik, kita kasih pengumuman. Gratis 2 CD audio. Nah, cara-cara seperti ini, gratis 2 CD audio. Financial Revolution, kaya aman dan tepat. 1 CD audio. Sales Magic, bagaimana menjual sepotong roti tawar dengan harga 300 juta. Dan orang masih berebut. Satu yang menarik sekali, orang kepingin tahu. Senilai total 120.000. Plus seminarnya. Gratis selama 3 jam di 9 kota di Indonesia. Dengan cara iklan seperti ini. Dan kami kasih lagi. Gratis seminar senilai 800.000. Financial Revolution di 9 kota. Bagi 50 pembeli buku pertama di setiap toko buku. Dan tanda bintang, buku akan terbit di tanggal 1 Oktober. Silakan beli sebelumnya. Nah, makanya mereka lari dan mereka beli sebelumnya, mereka naruh uang. Harusnya diiklankan 12 kali di Kompas, baru diiklankan 4 kali, sold out. Orang sudah naruh duit dan pesen gak karu-karuan. Saya bilang sama Gramedia, cetak lagi. Tapi dia tetap tidak bisa. Nanti Pak, tunggu. Bayangin, buku belum di launching. Gramedia sudah pegang uang 1 miliar lebih, karena bukunya 90. Harganya waktu itu 90.000 dan sudah laku lebih di
atas 10.511 buku, karena bukunya hanya dicetak 10.000, 511 buku adalah sisa-sisanya. Uang mendadak mengejar, termasuk mengejar saya. Dari royalti juga luar biasa. Sekarang sudah laku hampir 100.000 sendiri. Nah, 100.000 itu berarti 10 miliar sendiri, karena yang terakhir dijual dengan harga 110.000. Kalau 10 miliar itu berarti royaltinya sudah 1 miliar sendiri. Itu baru dari bukunya, belum dari seminarnya, belum dari turunan yang lain, belum dari konsultasinya, belum dari program-program yang saya ajarkan untuk perusahaan. Bagaimana kita bisa pensiun kaya, untuk program persiapan pensiun, bukan hanya sekedar pensiun saja, tapi pensiun kaya. Jadi akibatnya karyawan-karyawan pun juga bisa dapat manfaat dari program ini. Nah, belum turunan-turunannya tadi yang menghasilkan uang yang begitu banyaknya, mendadak uang mengejar, karena saya punya nilai tambah. Saya komunikasikan kepada orang yang tepat dalam jumlah yang banyak dengan cara yang tepat. Jadi strateginya, sekali lagi, apapun usaha Anda selalu tanya, nilai tambah saya apa? Kalau belum punya nilai tambah, mulailah merubah, mulailah menambah. Kalau tidak merubah, mulailah menambah. Seperti buku saya rubah. Judulnya saya rubah, cara marketingnya saya tambah. CD audio saya tambah, seminar gratis, mendadak uang mengejar saya. Ini praktek apapun, produk Anda apapun, nilai tambah selalu tanya, nilai tambah saya apa dibanding orang lain. Kemudian bagaimana saya bisa mengkomunikasikan kepada orang yang tepat dalam jumlah yang banyak, dengan cara yang tepat. Saya harus belajar apa lagi, supaya caranya lebih tepat lagi. Dengan demikian, sekarang setelah keyakinan Anda tepat, dan Anda punya strategi tepat, dan Anda harus action yang tepat, maka saya doakan, uang akan mengejar Anda dan mengejar saya. Amin. Saya Tung Desember ingin, semoga bermanfaat. Saya ucapkan salam dahsyat. Informasi seminar atau pelatihan untuk meningkatkan motivasi, sales, dan marketing perusahaan, Anda bisa menghubungi nomor telepon 021 547 6677, 021 547 6677, 021 547 6677, atau klik di www.dahsyat.com.